kelas 9B SMP metodis 5. Kita sudah selesai kemarin luas permukaan dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik volume dari masing-masing bangun ruang sisi lengkung tersebut. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mencari volume tabung ya. Nah, perhatikan gambar tabung ini atau kemarin saya buat contohnya prakteknya ini. Perhatikan bahwa tabung ini dari bawah sampai atas teratur. Dia tidak semakin mengecil atau semakin membesar. Sama seperti ruangan kelasmu. Ukurannya itu dari lantai sampai ke plafonnya itu sama. Tidak menjadi mengerucut atau makin membesar. Nah, kalau ada bangun ruang seperti itu, volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, jadi dalam hal ini tabung volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, kemudian kita identifikasi alasnya. Alasnya kan berbentuk lingkaran. Ini lingkaran di mana jari-jarinya ini R. Ya, berarti volume tabung sama dengan luas alasnya lingkaran, luas lingkaran pi R kuadrat kali tingginya. Tinggi tabung adalah yang ini. Dari sini ke sini tinggi tabung. Oke, inilah volume tabung. Ya, jadi volume tabung sudah kita pahami rumusnya. Luas alas kali tinggi. Ruang kelasmu pun luas alas kali tinggi. Hanya alasnya berbentuk persegi panjang, sehingga volume daripada ruang kelasmu adalah luas alas kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Langsung kita ke contoh-contoh soal. Baik, yang pertama tentunya masih mudah di contoh soal yang pertama. Tentukan volume tabung gas yang berdiameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Nah, diketahui tabung dengan diameter 14 cm artinya jari-jarinya 7 cm. Jari-jari kan setengah dari diameter. Kemudian tinggi tabung adalah 25 cm. Yang ditanya kan volume. Berarti kita jawab, berarti volume adalah pi R kuadrat kali T. Pi-nya 22/7, R-nya berapa? 7 pangkat 2. T-nya berapa? 25. Ini coret ya. Baik, kita kalikan. Saya lebih suka mengalikan ini begini. 22 ini menjadi 11 kali 2 kali 7 kali 25. Ya, kemudian saya buat lagi 11 kali 2 kali 25 kan 50. 50 kali 7 adalah 35. Berarti 350. Nah, 11 kali 5 adalah nolnya di belakang. 5. 3 tambah 5, 8. 3. Jadi 38 50 cm pangkat 3. Satuannya tentu cm pangkat 3. Atau boleh kamu kalikan 11 kali 2 kali 7 kali 25 atau 22 kali 7 kali 25. Terserah bagaimana kamu memperoleh hasilnya ya. Contoh kedua, sebuah tabung memiliki luas alas sama dengan luas selimutnya. Nah, pilihan bergandanya nanti ada saya sengaja buat. Jika diameter tabungnya 12 cm, maka volume tabung tersebut adalah. Nah, diketahui tabung diameternya adalah 12 cm. Artinya jari-jari adalah 6 cm. Katanya luas alas tabung sama dengan luas selimut tabung. Kita buat luas alas tabung sama dengan luas selimut tabung. Kamu ingat bahwa luas alas tabung adalah pi R kuadrat. Sedangkan luas selimut tabung adalah 2 pi RT. Masih ingat hari itu ya? Nah, kemudian kita sederhanakan sama-sama bagi pi, coret. R-nya mati 1, di sini mati. Sama-sama bagi R, maksudnya R. Sehingga R sama dengan 2 kali T. Atau T sama dengan setengah dari R. Sedangkan R tadi dikasih tahu 6, berarti tinggi sama dengan setengah dari 6. 3 cm. Nah,
pertanyaannya adalah volume tabung. Berarti volume tabung adalah Pi R kuadrat kali T. Pi-nya dibiarkan saja dulu karena memang di pilihan berganda dia mengandung Pi ya. Oke, volume ini dalam satuan pangkat 3 ini ya. Oke, bukan pangkat 2 luas, yang satuan pangkat 2 ya. Jadi Pi R-nya berapa tadi? R-nya 6. Pangkat 2, tingginya tadi sudah dapat 3. 6 kali 6, 36. 36 kali 3 kan 108. Berarti 108 cm pangkat 3. Yaitu contoh kedua. Kita masuk ke contoh ketiga. Nah, soal ketiga. Sebuah drum minyak berbentuk tabung ya. Jadi diketahui drum minyak berbentuk tabung. Diketahui tabung dengan jari-jari 35 cm dan tinggi 1,2 meter. Nah, kemudian harga minyak per liter, harga per liter adalah Rp 3.200 ya, harga minyak 1 liter. Tentukan harga 1 drum. Ditanya harga 1 drum. 1 drum minyak itu adalah ukuran dari volume tabung. Sudah? Oke, berarti ingat bahwa 1 liter, sebelum kita cari hasilnya, bahwa ingat 1 liter itu adalah 1 desimeter pangkat 3. Ya, jadi kita ubah aja satuannya menjadi ke desimeter pangkat 3 ya, lebih bagus ya. Tidak usah ke sentimeter atau ke meter. Atau kita lengkapi dulu untuk mengingat 1 liter kan 1 desimeter pangkat 3. Atau 1000 cm pangkat 3, atau disebut juga ini 1000 cc. Nah, hanya sekedar mengingatkan aja sebenarnya. Jadi ini kan 1 ml lah ini ya. Sehingga 1 ml itu adalah 1 cm pangkat 3 atau 1 cc. Mana tahu nanti kamu beli obat di apotek ada istilah cc ya, ini sebenarnya satuan yang dipakai. Nah, tetapi kan kita fokus kali ini satuan liter dalam desimeter pangkat 3 aja kita buat ya. Jadi kita ubah satuannya ini. Jadi jari-jarinya 35 cm, cm ke desimeter kan selisih, maksudnya bagi 10, berarti ini 35 per 10 desimeter atau 3,5, tapi saya lebih suka 35 per 10. Oke, nah kemudian kalau meter ke desimeter kan kali 10, berarti ini 12 desimeter kalau kali 10 ya. Baik, sekarang kita cari volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah Pi R kuadrat kali T. Nah, Pi-nya adalah 22 per 7. R-nya tadi berapa? 35 per 10 desimeter pangkat 2. Saya tulis 2 kali. Kali tinggi tabung 12. Nanti satuannya ini sudah desimeter pangkat 3. Karena desimeter ini pangkat 2, pangkat 1, desimeter pangkat 3. Kita sederhanakan, bagi 7, 1, bagi 7, 5. Bagi 5, 1, bagi 5, 2. Bagi 2, 1, bagi 2, 11. Kemudian bagi 5, 7, bagi 5, 2. Bagi 2, 1, bagi 2, 6. 6 kali 7, 42. 11 kali 42 ya. Hasilnya adalah ini seperti biasa 462 desimeter pangkat 3 atau 462 liter lah isi dari drum tersebut. Nah, berarti harga 1 drum, oke, ini kan harga per liter katanya 3.200, isi 1 drum 462 liter ya. Nah, maka harga 1 drum adalah 462 kali 3.200. Nah, kamu kalikanlah ini, rupiahnya sebesar 1.478.400. Nanti kamu kalikan sendiri ya. Baik, itu untuk contoh ketiga. Contoh keempat, ini adalah soal di bukumu. Nanti bisa kamu lihat gambarnya. Gambar di bukumu halaman 80 nomor 7 ya, supaya lebih cantik gambarnya, lihat di bukumu.
Nah, pada gambar di samping prisma, ini prisma. Nah, prisma ini sama dengan tabung, artinya bangun yang teratur. Volume prisma rumusnya juga luas alas kali tinggi, sama seperti volume daripada tabung. Tetapi kan prisma ini beda alasnya. Alasnya kalau di gambar ini persegi katanya. Tapi kalau tabung kan alasnya lingkaran. Jadi memang meskipun secara rumusnya sama, luas alas kali tinggi, tetapi kan berbeda di alas. Nah, prisma yang alasnya berbentuk persegi. Jadi ini persegi. Ini A. Misalnya A kecil lah saya buat ini A. Artinya ukurannya sama. A kali A. Atau ini A, ini pun A. Sama saja. Yang ini ya. Oke. Nah kemudian rusuk-rusuk tegak prisma bersinggungan dengan selimut tabung. Jadi perhatikan rusuk-rusuk prisma ini bersinggungan dengan selimut tabung. Yang ini. Oke. Nah, kemudian hitunglah volume ruangan di luar prisma. Yang ditanya yang ini. Ini. Di luar prisma ini semua. Oke. Jika diameter alas tabung 10 atau jari-jari tabung 5, tinggi tabung 12. Tinggi tabung sama dengan tinggi prisma ya. Nah, sekarang saya akan buat diameternya begini. Ini aja diameter. Saya hubungkan titik sudut dari prisma. Oke, ini adalah diameter. Oke, karena memang ini terletak pada ujung dari tutup daripada tabung. Sehingga ini 10, ini ke sini nanti 5. Jari-jari tabung 5. Kita buat dulu diketahui. Oke. Perhatikan kita bicara tabung dulu. Tabung jari-jarinya adalah 10 cm. Maaf, 5 cm. Yang diameternya yang 10 ya. Kemudian tinggi tabung adalah 12 cm. Nah, kemudian kita akan bicara tentang prisma. Oke. Kalau kita bicara prisma berarti ada kaitannya dengan tabung. Oke. Nah, prisma panjang sisinya tidak dikasih tahu. A. Kita cari dulu A dari segitiga siku-siku ini. Karena ini adalah persegi, ini adalah sebuah segitiga siku-siku di sini untuk segitiga ini. Atau sama aja ketika bicara di alas. Oke, ini tadi. Ini diameternya. Saya angkat dulu alas prisma. Alas prisma ini alasnya berbentuk persegi. Ini A, ukurannya sama. Kemudian ini adalah diameter dari tabung sebesar 10. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Bisa kita cari nilai A dengan cara Pitagoras. Perhatikan segitiga ini. Kalau kita pakai Pitagoras kan A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 10 kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat kan 2A kuadrat sama dengan 10 kuadrat kan 100. A kuadrat sama dengan 100 dibagi 2 adalah 50. A sama dengan akar 50 atau 25 kali 2. 50 kan 25 kali 2 atau akar 25 kan 5 akar 2. Terserah kita pakai ini nanti. Jadi alas prisma, ukuran alas prisma adalah sisi kali sisi 5 akar 2 kali 5 akar 2. Maksudnya sisinya 5 akar 2. Oke. Atau lebih jelas sisi prisma, sisi alas prisma panjangnya adalah 5 akar 2. Jadi ini 5 akar 2, 5 akar 2, 5 akar 2, 5 akar 2. Maksudnya sisi perseginya ya. Panjang sisi alas prisma, karena tadi alasnya disebut persegi. Nah, sekarang berarti yang dicari kan tadi volume di luar ini, di luar prisma ini. Berarti volume di luar prisma, saya buat di sini, volume di luar prisma artinya masih di dalam tabung dia. Masih dalam tabung dia ya, karena yang di sini. Berarti volume tabung kurang volume prisma. Apa rumus volume tabung? Pi R kuadrat T.
volume prisma luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi. Berarti A kali A, kan alasnya A kali A. Persegi kan? Kali tingginya 12 juga. Kali tinggi prisma ya. Kemudian pi-nya adalah 22/7, R-nya tadi berapa? 5 cm. Oke, 5 kali 5 kurang. Tinggi prisma tadi berapa? 12. Oke, kurang. Kemudian panjang sisi persegi pada alas prisma kan A kali AA-nya berapa tadi? 5 akar 2 pangkat 2. 5 akar 2 pangkat 2. Karena pangkat 2 ya. Kali tingginya juga adalah 12, sama dengan tinggi tabung. Nah, sepertinya kita jangan pakai 22/7 tetapi 3,14 karena memang tidak ada bilangan yang bisa disederhanakan. Jadi kita ganti 22/7 dengan 3,14. Waktu mengerjakan ini saya lebih suka begini. 3,14, saya nggak mau mengalihkan dengan 5. Saya selalu menghindari yang namanya dengan kalkulator. Ya, saya selalu menghindar dengan kalkulator, kecuali nanti di bilangan yang sangat besar yang butuh waktu. 5 ini saya ubah menjadi 10/2. Ini juga 10/2. Kali 12 kurang. Pangkat 2 ini 5 pangkat 2 adalah 25, akar 2 pangkat 2 adalah 2. Kali 12. Betul ya? Nah, jadi ini coret tinggal 6. Ini coret lagi, ini tinggal 3. Sehingga 3,14 kali 100 adalah 314. Ya. Nah, udah ngerti kan cara berhitung yang saya buat? 3,14 kali 100 kan 314. 314 kali 3 942. Oke, udah selesai bagian yang ini. Volume tabung sudah. Sekarang volume prismanya. Luas alas kali tinggi tadi. Oke. 25 kali 2 kan 50. 50 kali 12. Bagaimana mengalihkan 50 kali 12? Saya terserah kamu. Karena pun 50 kali 12 kan mudah untuk kamu cari ya. Yaitu berapa hasilnya? 600 ya. Nah, kemudian kita kurangkan 942. Kalau kita kurangkan dengan 600 akan diperoleh hasilnya yaitu sebesar 342. Oke, 342 dalam satuan tentunya cm pangkat 3 karena tadi semua menggunakan cm pangkat 3. Baik, nanti kalau ada yang keliru berhitungnya kamu perbaiki, nanti share ke temannya. Kalau ada kurang jelas tanya Pak Barto. Saya pikir soalnya sudah sangat variatif. Silahkan nanti mengerjakan latihannya dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu. Kelas 9B.